Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tammatis sholihat. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Darwis, selaku Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan. Adapun kedua narasumber yang hebat, mohon untuk perkenalkan diri ya, terlebih dahulu. Ibra dari Wattoa Sangkai Muhammadka hadir di sini diundang Irma dan teman-teman Dema ya, yang pada sahabat. Kita hari ini akan bicara tentang Kartini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Maimunah binti Aziz. Teman-teman bisa nanti kalau ketemu ya secara langsung bisa sapa saya Maimun. Di sini saya pernah menjabat menjadi ketua Dema IAIN Parepare 2019. Dan hari ini membersamai Kak Ibra juga Irma untuk membicarakan ya persoalan Kartini ya. Ya, beliau wanita yang hebat. Nah, saya kembalikan sama Ibu Moderator. Kartini merupakan emansipasi wanita yang perjuangannya butuh penuh pengorbanan. Sampai saat ini masih mengawal tentang perjuangan perempuan, tentang bagaimana perempuan pada zaman dahulu, dan semoga perempuan-perempuan yang dulu masih ada sampai sekarang saat ini. Terus bagaimana sih pendapat kedua narasumber tentang sosok seorang Kartini? Saya atau perempuan dulu? Kita. Tidak harus perempuan dulu ya menjadi pertama. Okay, first of all, thanks to Dema IAIN. Saya bersyukur sekali karena hari ini kita berbincang tentang Kartini dan perlawanannya yang ia lakukan dengan berbagai macam cara. Saya terus terang mengikuti perkembangan perempuan itu sejak saya diberikan sebuah catatan di masa lalu. Jadi saya pernah dituliskan seseorang itu ditulis tangan di kampus ini. Dia pernah menyampaikan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang paling canggih, yang paling berteknologi gitu kan. Teknologi itu bukan cuma pada mesin ternyata, tapi pada makhluk juga ada. Nah, dia bilang bahwa perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kaki agar supaya dia bisa diinjak-injak. Begitu juga dia tidak diciptakan dari tulang kepala agar supaya dia bisa disimpan tinggi sekali, dihormati begitu rupa. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk yang bagi kita itu menyiratkan sebuah makna bahwa ia ingin hidup sejajar, senasib, sepenanggungan, sepertalian kasih sayang. Itu kira-kira maknanya. Namun ada beberapa analogi sederhana. It's just jokes ya. Ini adalah sebuah kalimat-kalimat yang saya kira juga punya kandungan makna bahwa pernah suatu waktu ada yang menyampaikan perihal bahwa tentang perempuan itu adalah yang melahirkan dunia. Kenapa bisa demikian? Fakta sederhananya itu 124.000 nabi yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah semuanya laki-laki. Dan ada yang mengatakan 113 kalau bukan 115, itu berbeda-beda pandangan jumlah rasul yang diciptakan. Nah, semuanya itu ada yang tersampaikan ke kita itu semua laki-laki, tidak ada perempuan. Oleh karena itulah kenapa akhirnya muncul sebuah falsafah bahwa karena perempuan itu melahirkan, termasuk semua yang terkandung di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mau membuka riwayat tentang Kartini ya, ini sedikit banyak pasti ada beberapa perbincangan nanti bahwa Kartini memperjuangkan apa sebenarnya.
di dunia ini, di Indonesia khususnya ya kan. Dia lahir 1879, tahun 1800. Itu masa yang gejolak penjajahan di Indonesia itu sangat kuat sekali. Namanya penjajahan itu saya kira bukan orang penjajahan itu yang sekarang kita lihat, misalnya diusir dari rumahnya. Tidak hanya sebatas itu. Penjajahan itu yang kita tidak lihat langsung adalah orang diperkosa, orang dibantai keluarganya, orang diinjak-injak kepalanya, bahkan tubuhnya. Yang paling dekat dari kita adalah korban 40.000 jiwa kan. Di situ ada banyak orang yang dibunuh keluarganya. Itu penjajahan. Nah, masa Kartini ini yang hidup pada masa 1879 itu dicatatkan dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Monash University. Monash University itu The Complete Writing of Kartini, Kartini's Complete Writings. Itu adalah catatan-catatan dari ibu kita Kartini. Nama lengkapnya Raden Ayu Kartini, karena dia memang keturunan Ningrat kan. Dia anak Bupati Jepara, anak Bupati Jepara yang kedua dari 11 bersaudara. Dia anak bupati perempuan, anak kedua perempuan dari Bupati Jepara. Raden Mas Adipati, siapa lagi namanya tuh, Sostroningrat itulah ya. Namanya dia keturunan, dan ibunya adalah seorang selir yang bernama Ibu Ngasiroh. Ibu Ngasirah ini anak seorang kiai yang dipersunting oleh Adipati waktu itu. Nah, memang dari garis keturunan beliau punya, kalau orang bilang bibit, bobot, dan bebetnya itu memang sudah ada rasa-rasanya kan. Nah, kalau kadang kita yang di masyarakat timur, Indonesia Timur khususnya orang Bugis ya, mempertanyakan Kartini belakangan itu ya kan? Itu 1800. Nah, kita punya Colik Pujie misalnya, itu jauh sebelum itu ada, 1500 sekian, di abad 15, Colik Pujie sudah mencatatkan banyak hal, termasuk Ilagaligo ya kan. Nah, perbedaan mungkin terjadi pada geopolitik, sosial, dan lain-lain di keadaan yang ada di Indonesia Timur dengan di Jawa. Nah, di Jawa waktu itu di masa-masa Kartini, karena masa penjajahan, semua penjajah yang masuk di Indonesia terlebih awal ya pasti besar semua di Jawa. Artinya di Jawa ini punya tekanan yang lebih daripada daerah-daerah lain. Mereka punya daya untuk melawan itu juga terbatas ya. Jadi yang menarik adalah tidak penting saya kira memperbandingkan lagi apakah setiap daerah punya Kartininya masing-masing. Ya kan? Setiap perempuan pasti punya masa lalunya, ya kan? Sama dengan Kartini. Kartini itu melawan dengan bacaan dan tulisan, membaca dan menulis. Dia punya guru yang bernama Marie Ophin ya itu ya. Marie Ophin Sur. Itu adalah guru pertama Kartini yang kalau kita sekarang lebih membahasakannya homeschooling. Jadi Kui boleh mak guru di rumah dia belajar, ya kan? Karena kenapa bisa di rumah? Padahal dia anak Ningrat. Kalau di masa-masanya di masa-masa ketika Pramudia menuliskan tentang Tirto kan kita lihat di bukunya Bumi Manusia dan lain-lain, itu dia belajar di sekolah. Jarang sekali kita temukan perempuan yang belajar di sekolah waktu itu. Saking di Jawa itu dijaganya namanya perempuan. Ataukah bisa jadi juga itu tadi yang memang kita cerita bahwa bisa jadi perempuan bisa jadi menimbulkan rasa malu, ya kan? Nah, culture-nya beda-beda. Setiap masa itu beda-beda bagaimana memperlakukan perempuan. Nah, bersyukurnya sekarang Kartini menembus batas yang tidak semua perempuan bisa tembus. Tapi saya kira ada juga yang bisa melebihi apa yang dilakukan Kartini. Kartini menulis seratusan lebih surat kepada teman penanya, sahabat penanya lah. Kartini itu saya tadi menganalisa di masa mudanya dia sudah berangkat ke Belanda 1890 sekian.
Dia lahir 1879 kan. Ya. 1890-an dia sudah berangkat ke Belanda. Ya kan? Maimun kemarin baru balik dari misalnya Singapura. Ya. Beberapa adik-adik alumni di IAIN juga ada yang ke Beijing dan lain-lain, ada yang dari Jepang dan lain-lain, ada yang dari Amerika. Itu muda-muda semua. Umurnya mungkin sekira-kira kayak Maimun dengan Irma. Waktu itu Kartini, dia sudah berangkat ke Belanda. Akhirnya dia bertemu dengan teman sahabat penanya di sana, Stella C. Ada belakangnya lagi namanya. Nah disitulah dia mulai untuk terus menulis, menyampaikan keadaan di Indonesia, dan itulah yang mendorong orang-orang ketika Kartini bergerak dengan itu, menyampaikan gagasannya kan. Terakhir sebagai pengantar ini yang dampaknya itu Kartini akhirnya membuat Perserikatan Perempuan Indonesia PPI itu 1928, sekira-kira hampir bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Nah jadi bukan cuma laki-laki yang berdaya pada waktu Indonesia merdeka, perempuan-perempuan juga punya perannya, punya andilnya masing-masing. Ini sebagai pengantar untuk kita bahwa setiap perempuan punya ceritanya masing-masing. Kartini mungkin punya kisahnya seperti itu. Dan bukankah juga Kartini itu semua perempuan semua Kartini? Oke, kalau laki-laki Kartono. Pada zaman dahulu juga kan perempuan paling dijaga. Iya. Dikubur hidup-hidup bayi kalau ada yang lahir. Di masa jahiliyah. Iya, di masa gitu. Iya. Kira-kira apa ya? Karena dianggap aib ya pada saat itu. Perempuan inilah ya, bersyukurlah dengan keadaannya sekarang. Bagi saya secara pribadi, laki-laki dan perempuan itu hanya berbeda secara fisiknya saja, tubuh saja. Tentang perasaan, cara berpikir, bagaimana dia bekerja, itu adalah karunia dari Tuhan yang diberikan kita masing-masing untuk memaksimalkan, mengoptimalisasi. Saya kira seperti itu pandangan saya tentang Kartini dan perempuan. Bagaimana dia melawan, nanti setelah Kak Maimun mau nyampaikan gimana? Dengan kemarin bahkan perempuan-perempuan itu Kartini yang dulu jadikan inspirasi untuk perempuan-perempuan. Iya. Oh ya, setelah Kartini itu akhirnya perempuan-perempuan Indonesia akhirnya berani untuk tampil seperti Dewi Sartika, pelanjutnya kan. Ada macam-macam, termasuk Ki Hajar Dewantara itu terinspirasi daripada apa yang dilakukan Kartini dengan taman siswanya misalnya. Ki Hajar terinspirasi karena dia merasa masa perempuan bisa, kita ini harus juga bisa ya kan? Belakangan muncul Cokroaminoto yang melahirkan banyak sekali murid kan, salah satunya adalah Soekarno. Lain lagi dengan garis dari Bung Hatta. Bung Hatta juga mahasiswa yang luar negeri, berafiliasi banyak, sama dengan Kartini sih, dia berafiliasi banyak dengan masyarakat global, internasional, komunikasi. Kartini memang sosok menginspirasi. Iya. Dengan narasumber yang hebat, bagaimana pandangan tentang sosok Kartini? Ini dari perspektif laki-laki ya? Iya, dari perempuan lagi. Kalau dari saya sendiri melihat seorang Kartini adalah, ya kalau sekarang mungkin banyak perempuan yang kemudian terinspirasi dari beliau, kemudian dari tulisan-tulisannya sebenarnya, tapi saya melihat Kartini sendiri adalah dia sebenarnya terfasilitasi. Dia plusnya di sini ataupun dia nilai lebih daripada perempuan di masanya adalah karena dia terfasilitasi. Bapaknya kan bupati, kemudian dia akhirnya juga disekolahkan pada saat SD, yang dimana perempuan pada saat itu seumurannya tidak menerima pendidikan hal yang sama, tidak, apalagi rakyat biasa ya. Dan saya kira fasilitas itu yang kemudian membuat atau berdampak kepada mindset ataupun pikiran yang timbul tentang emansipasi dan lain-lain daripada Kartini. Karena fasilitas itu tadi, dia berteman dengan orang Belanda, dia berteman dengan orang asing ya, yang dimana
orang asing pada saat itu yang menjajah kita, ya kita bisa bilang lebih maju pada saat itulah, yang akhirnya menjajah kita. Nah, saya melihat Kartini di situ yang pertama ya, dia terfasilitasi, akhirnya mindsetnya kemudian cenderung melawan akan daripada norma yang ada di masyarakat pada saat itu. Nah, dan yang kedua adalah emansipasi yang dilakukan oleh Kartini sebenarnya bisa jadi tertimbun seandainya saja tidak ada sahabatnya, yang kemudian tadi sahabat penanya yang akhirnya mempublikasikan tulisan-tulisan daripada Kartini. Seandainya tidak ada, ya tertimbun tulisan-tulisan Kartini, tidak ada yang menyampaikan. Seandainya the power of media lah ya, dinaikkan di newspaper dan lain-lain, akhirnya nama Kartini mencuat dan dijadikanlah ia tokoh yang menginspirasi. Ya di sini kita juga melihat bahwa media menulis merupakan salah satu media kita untuk mengeksplorasi diri, ya, mengeksplorasi atau mengejawantahkan pikiran-pikiran kita, ide-ide kita seperti itu, gagasan-gagasan kita. Kita melihat Kartini pada saat itu terkungkung dengan keadaan perempuan pada saat itu tidak bisa bicara seperti hari ini yang kita lakukan, tidak bisa bicara bebas, sebebas ini ya. Mereka banyak sekali norma keluarga, aturan dan seterusnya yang akhirnya membuat mereka tidak bisa bicara dan harus berada di rumah, tidak berkomunikasi dengan terlalu banyak orang dan lain-lain. Namun melalui tulisan ini kemudian Kartini menuangkan idenya, yang dimana saya kira idenya ini yang kemudian menjadi inspirasi banyak orang. Idenya bahwa akan ada satu waktu di mana kita akan berjumpa dengan cahaya, bahwa akan ada satu waktu di mana perempuan tidak lagi berada di di bawah aturan yang sangat mengekang dan sangat menyiksa perempuan. Kenapa menyiksa sebenarnya? Memang mungkin menyiksanya tuh ya kalau kita baca sejarah ya teman-teman, saya juga bukan ahli sejarah tapi kadang baca-baca juga tentang perempuan, bagaimana kemudian perempuan menjadi objek seksualitas, menjadi korban kekerasan, dan sampai hari pun ada di masa lalu itu luar biasa. Dan akhirnya Kartini dengan pemikiran yang luar biasa, dia menulis, dia mengungkapkan bahwa ayo nih perempuan, kita bisa nih berpendidikan, kita bisa nih melakukan hal yang kita mau, suatu hari nanti kita pasti bisa dengan cara satu, pendidikan. Nah, satu-satunya yang menurut saya luar biasa juga yang ada di sosok Kartini ini adalah pendidikan. Saya juga sendiri, Irma dan Kak Ibra, saya selalu percaya bahwa pendidikan ini akan mengubah hidup seseorang, termasuk saya. Pendidikan itu tidak hanya dilihat dari formal ya, formalitas kayak kita kuliah, kita sekolah, tapi pendidikan itu bisa kita dapatkan di banyak hal. Bisa baca buku, bisa berdiskusi dengan orang, itu merupakan sumber-sumber di mana kita bisa mendapatkan pendidikan. Tapi yang yang akan memberikan banyak insight dan saya kira lebih mudah kita dapatkan ketika kita mengenyam pendidikan secara formal, karena tentu saja kita akan bertemu dengan banyak sekali orang yang secara formalitas mereka keilmuannya runtut ya, begitu saya terorganisir gitu teman-teman. Ya itu tadi dari saya menanggapi soal Kartini, yang memang beliau sosok luar biasa, tapi bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata bahwa Kartini ini juga difasilitasi dan juga ada yang membantu untuk kemudian memunculkan tulisan-tulisan yang menginspirasi akhirnya para perempuan-perempuan hari ini. Berarti sosok Kartini zaman dulu itu lebih mengedepankan ke pendidikan, iya, dibanding ke kayak semacam jalan healing, lebih ke soalnya tidak sempat healing Irma. Kalau pada saat itu di zaman Kartini ya teman-teman tidak sempat di kodok healing. Apa artinya itu healing kan pada saat Kartini? Karena ya gimana orang mau healing, untuk sekolah saja kita tidak bisa begitu loh. Untuk kemana-mana aja perempuan sedikit-sedikit diculik, sedikit-sedikit diapa-apain kan. Jadi kalau zaman sekarang dalam tanda kutip healing itu aduh
belum terlalu dikenal pada saat, bukan dikenal ya, bahkan mungkin tidak sempat. Bahkan Mungkin ada caranya di lain. pelosok, Iya, caranya mungkin main lain. bahkan juga Kak ada di pelosok-pelosok yang masih kurang tenaga pendidiknya. Kayaknya salah satu healing nih itu juga Ini Kak. iya. sampai sekarang saya Sa- punya pandangan ada itu yang di Sulbar, istri saya kunjungi jalanannya infrastruktur ya, di atas ada sekolah, tapi infrastruktur jalan itu sangat susah untuk dijangkau. Tenaga pendidiknya juga. Tenaga pendidiknya ya kita tidak bisa ini sih sebenarnya, walaupun tidak mungkin kita menyalahkan keadaan, tapi ya itu mempengaruhi, Iya, fasilitas itu betul. mempengaruhi ternyata untuk seseorang. Tapi kadang juga terjadi kebalikannya, ada orang yang terfasilitasi dengan baik, tapi karena dia merasa terfasilitasi akhirnya kenyamanan. Iya, terperangkap Sesuatu di zona yang- nyaman ya, iya, Kak ya. mestinya dia bisa lebih memaksimalkan Hmm. apa yang dia punya untuk menempuh pendidikan dan lain-lain, itu malah terjadi sebaliknya. Iya. Dia lari ke drugs dan lain-lain. Itu kan jadi yang saya mau sampaikan, Kartini ya nulen nasabah makasimeton ya, nah Iya. artinya satu itu ya, dia perempuan yang punya visi. Iya. Punya visi Karena kuat. niatnya ini akhirnya terkoneksi, terhubungkan dengan hal-hal baik yang ada di sekitarnya. Iya. Ya, hal-hal baik itu kan saling panggil memanggil, apalagi perempuan ya. Perempuan itu ada yang menyampaikan bahwa apapun yang kau berikan kepada perempuan, dia bisa olah dengan baik dan dia akan bisa memberikanmu lebih daripada apa yang kau berikan. Misalnya contohnya, itu kalau misalnya laki-laki memberikan kepada perempuan sebuah rumah, maka ia akan mengubah rumah itu menjadi sebuah tempat yang nyaman, home. Kan? Yes. Kalau if you Homeschool. give a house, They will build a home. build a Homeschool. home. Jadi itu akan dia ubah jadi sebuah ruang yang nyaman untuk keluarganya. Nah kalau misalnya contoh yang paling nih, minta maaf karena ini agak jorok. Ketika kau berikan dia air produksi ya, apa itu ya, maka perempuan juga akan mengolahnya. Iya. Dia tidak akan mengembalikan berupa air untuk sperma itu. Dia akan mengolah dan menjadikannya seorang manusia yang lahir ya, kan? Iya. Dan dia akan sangat menjaganya. Dan ketika misalnya perempuan diberikan frustasi dan lain sebagainya, dia juga akan olah. Jadi ya nggak salah, perempuan itu makhluk yang saya kira selain canggih dia aneh gitu ya. Perempuan adalah makhluk yang paling sulit dimengerti di dunia ini. Itu ada tulisan orang Pindrang gitu, Kapit Triawan Umar kan. Dia menyampaikan dengan sangat tulus dan terbuka bahwa ya kadang ada yang tidak bisa mengerti perempuan. Ya, begitu uniknya ya. Tapi bahwa perempuan itu juga bisa dilihat dari apa yang kita berikan. Sebagai laki-laki ya kita harus periksa diri kembali. Itu tadi, kalau kau memberikan hal yang baik, perempuan akan mengolahnya dan mungkin dia akan mengembalikan yang lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya diberikan yang tidak baik, perempuan juga akan mengolahnya dan bisa lebih berbahaya dari apa yang kau berikan gitu. Jadi it's a difference what you give to the woman. Sama nih Kartini, dia diberikan pena dengan kertas, akhirnya dia mengolah dan melipat gandakan itu menjadi sebuah ruang pendidikan bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekitar. Betul. Dan kembali tadi ke healing ya Kak. Kayaknya ini caranya Kartini healing itu adalah dengan menulis. Saya baru iya. ingat karena pada saat itu dia dipingit. Iya, dipingit Saya baca di dia 15 dipingit tahun. di rumah. Iya. Dan dia akhirnya karena bosan, dia bosan akhirnya dia menulis. Dia menulis, dia belajar, dia membaca. Saya kira itu bagian dari healing. Iya, dan memang dia berlangganan. Pak Bupati Jepara waktu itu memberikan fasilitas dia Iya. langganan jurnal, koran-koran tulisan. Iya. dan Apalagi kebetulan dia bisa asing. Iya. berbahasa Belanda pada saat itu. Betul. Itu saya kira yang jadikan dia memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada di sekitarnya. Karena kalau perempuan lain belum tentu. Belum tentu Pak. Nanti saya sampaikan bagaimana melihat perempuan dari cara membaca. Tapi kerennya ini memang Kartini Kak.
dia apa namanya, dia akhirnya kemudian membaca, kemudian menulis, Ya. tapi juga bergerak di sekitar rumahnya. Iya, Jadi di sekitar. ya di sekitar itu dia kemudian Masyarakat. dia kemudian mengajar dan lain-lain. Seperti Ya, anak Dema, iya ya. Dulu Irma saya percaya bahwa orang yang ke Jakarta itu akan jadi sukses. Dulu saya percaya orang yang ke luar negeri kemana kuliah itu akan sukses. Tapi hari ini kepercayaan saya itu akhirnya pelan-pelan mulai memudar. Karena dimanapun orang bisa sukses kan. Ada orang yang kembali ke kampungnya melakukan sesuatu walaupun sesederhana apapun. Iya. Saya melihat rumah karya Salopi yang di Pindrang. Ada saya lihat di beberapa teman-teman di Baru, plotting school. Iya. Ada Kak Ridwan di kampungnya di Nusa Pustaka. Dia melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitarnya. Itu saya kira lebih berdampak dan bermanfaat dibanding tanda kutip tanpa minta maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang punya ruang yang berlimpah, namun kata Pramudia atau Tan Malaka, dia tidak lagi mau turun sampai ke bawah menyentuh masyarakat. Itu sama saja itu tidak punya apa-apa menurut dia. Ada juga pernah saya dengar Kak bilang biarpun di mana kamu belajar, tapi jangan lupa kampungmu untuk lihat potensinya. Iya, betul. Karena kebanyakan sih sekolah tinggi-tinggi, sekolah di luar sana, tapi kampungnya yang tidak teratur, tidak terinfrastruktur, kependidikannya yang kurang. Saya juga begitu Kak. Saya juga berprinsip bahwa ya sejauh manapun saya sekolah, sejauh manapun saya menempuh pendidikan, niat saya satu, pasti kembali ke rumah, ke kampung. Ke kampung. Pengalaman betul. Kartini saya kira melakukan itu. Walaupun dia sudah sebenarnya terbuka sekali aksesnya untuk kemana-mana, tapi dia tidak melakukan harus tinggal di Belanda. Kan dia pernah kayaknya kalau saya tidak salah pernah diajak untuk menetap di sana dan memilih hidup di Belanda. Tapi ya saya kira dia memikirkan apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar Indonesia. Bagaimana dengan Kartini yang dulu? Apakah masih ada sampai sekarang? Kartini yang pada zaman dahulu, yang kan perempuan-perempuan sekarang kayak kadang ada yang kurang minat menulis, membaca. Apakah masih ada sampai sekarang atau? Saya kira banyak ini. Kalian ini Salah satunya ya, perempuan-perempuan yang berjuang di dunia pendidikan sebenarnya ya gambaran Kartini ya. Karena dia juga berjuang atas nama hal yang sama begitu. Dia berjuang tentang bagaimana kemudian perempuan nantinya bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama seperti laki-laki, bisa mendapatkan fasilitas dan perilaku yang sama di tengah-tengah masyarakat seperti laki-laki. Pada saat itu dia kan karena laki-laki seolah diistimewakan di sekitarnya, dia maunya kita juga sebagai perempuan kita dikasih juga kesempatan untuk itu. Dan saya kira masih banyak sosok-sosok Kartini di sekitar kita, tokoh-tokoh perempuan yang kemudian memperkan undang-undang ini penghapusan kekerasan seksual. Saya kira itu adalah gambaran-gambaran Kartini masa kini ya, dengan perlawanannya. Mereka speak up, mereka kemudian tidak melulu sebenarnya kita harus misalnya Kartini menulis ya, kita melihat Kartini menulis, apakah kita lihat perempuan-perempuan yang menulis saja yang menjadi sosok Kartini? No, banyak. Dengan memperjuangkan hak-hak perempuan adalah gambaran sosok seorang Kartini. Karena sebenarnya ada yang membandingkan seperti tadi yang Kak Ibra bilang, ada yang membandingkan kadang kenapa harus Kartini, kenapa bukan Malahayati misalnya dari Aceh, kenapa bukan Choli Pujie yang ada di Baru, kenapa bukan yang ada di putra dan putri terbaik pada saat itu di zamannya yang menjadi wajah tokoh perempuan. Saya kira memang harus ada satu yang menjadi wajahnya begitu, yang kelihatan, dan kemudian kita ketika menggalinya banyak hal yang kita bisa dapatkan dan menginspirasi seperti itu. Tidak, maksud saya setidaknya ada satu yang kemudian
akhirnya akan kita temukan juga di daerah-daerah bahwa oh ada juga nih yang sosok yang seperti Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan, ada juga loh misalnya di Baru dan seterusnya. Bukan berarti dengan tidak munculnya mereka, bukan berarti mereka tidak ada, mereka ada begitu. Dan PR kita sebagai anak-anak muda nih, muda-muda daerah harus tahu sejarah ya, maksudnya siapa nih tokoh-tokoh yang ada di daerah masing-masing, terutama yang misalnya kita perempuan ya, siapa sih perempuan-perempuan yang ada di daerah yang kemudian juga keren begitu, maksudnya juga punya posisi-posisi penting, juga punya peran-peran penting pada zaman dahulu ya. Sebenarnya kita harus cari tahu itu supaya hal tersebut yang akan membuat kita menambah wawasan dan juga membuat kita merefleksi diri ya. Tentu saja bahwa dalam keadaan di tengah-tengah penjajah saja mereka perjuangannya luar biasa, apalagi kita dengan seluruh fasilitas yang luar biasa, dengan digitalisasi yang amat sangat pesat hari ini. Saya kira itu semua harus dimanfaatkan. Seperti podcast. Ya, podcast hari ini teman-teman. Spesial hari Kartini. Saya mau saran sih sama Irma atau Maimun. Kalau di Parepare khususnya ini kalau kita di sini, Parepare itu sangat kekurangan tokoh penggerak perempuan. Misalnya kemarin ketika kasus yang pemerkosaan perempuan itu sangat sulit kita menemukan sebuah lembaga perlindungan perempuan, maksudnya yang kredibel ya, yang mungkin mengatas-namakan ada, tapi itu pun juga tidak banyak. Semacam satgas. Iya, semacam itu lembaga. Satgas penanganan kekerasan seksual. Iya, itu saya kira belum ada. Belum maksimal, belum maksimal secara ini. Dan itu bisa dipikirkan lebih jauh. Iya, podcast ini bisa menghasilkan sesuatu kalau misalnya itu bisa dirumuskan. Maksudnya apakah jadi lembaga perempuan yang seperti Ibu Kartini dulu bikin, apa berafiliasi seperti apa, tapi itu berbicara tentang sosial, politik, dan hukum dan lain-lain sebagainya, khususnya tentang perempuan. Karena ketika terjadi sesuatu kepada perempuan, ya legal standingnya juga harus jelas. Kalau kita berbicara kebijakan ya, publik atau pemerintah, maka ya kita harus juga beradab, tanda kutip beradab itu ya ada jalannya, ada jalurnya. Misalnya kayak kemarin selain menempuh melalui hukum, itu akhirnya bisa dikawal dengan baik, diadvokasi dengan baik oleh teman-teman yang khususnya dari YAIN kemarin turun untuk mengadvokasi itu. Saya teringat betul itu susah menemukan susah datanya. Iya. Karena sebagian sih korban takut melapor karena dan ketika melapor mereka tidak punya wadah yang kuat ya, yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Iya. Kalau membaca tulisan-tulisannya Mbak Kalis Mardiasi itu kan akan bisa relate lah ya, bagaimana perempuan-perempuan hari ini melawan walaupun dia hidup di tengah-tengah gempuran itu kan sangat perempuan itu sebenarnya sangat terganggu sih ya, tanda kutip. Kalau akhirnya ada laki-laki yang memang pikirannya tidak terbuka, atau misalnya dia tidak merdeka sejak dari perasaan atau pikirannya. Itu ada yang merdeka secara pikiran tapi tidak merdeka secara perasaan. Banyak kan sih. Karena kita akan temukan banyak yang tahu misalnya teori-teori soal gender, feminis dan lain-lain, tapi aplikasinya adalah they do the same thing. I mean they still underestimate. Maksudnya mereka tetap masih secara perilaku ya merendahkan perempuan. Nah, itu penting sekali. Memang dulu orang-orang tua kita di Bugis khususnya itu memang sebelum pengajaran tentang ilmu teori atau tertulis, mereka seperti Kartini itu mendapatkan adab lah ya, bagaimana bertata kromo. Kalau orang Jawa bertata kromo itu akhirnya sekarang dicontoh oleh orang-orang Barat. Orang Barat tuh kalau di SD-nya, di TK-nya, TK dengan SD itu ada prakteknya. Ketika misalnya di atas bus
ada yang berperan jadi nenek-nenek yang naik di atas bus. Mereka semua duduk nih anak-anak tuh, semua duduk di atas bus. Ada yang akhirnya naik ke atas bus, nenek-nenek pegang tongkat, batu-batu. Padahal anak-anak juga dia berperan seperti itu. Nah, salah satu di antara mereka akhirnya berdiri untuk mempersilahkan nenek-nenek itu naik. Ada lagi perempuan yang hamil misalnya. Ada akhirnya setelah naik ada anak-anak lagi yang berdiri itu. Mereka diajar adab. Artinya ada first before knowledge. Nah, itu Kartini miliki. Kartini saya kira tidak akan tembus batas sampai menuliskan habis gelap terbitlah terang kalau dia tidak punya untuk mendapatkan ilmu itu kan cahaya. Ilmu itu tidak turun begitu saja tiba-tiba kepada seseorang. Itu adalah karunia Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa yang dia harus kasih kan? Itu sama dengan laut dan langit, siapa yang mengunjunginya dia tahu sebenarnya. Begitulah kira-kira. Tapi ini saya kira punya amalan. Kalau kita ya percayanya begitu, dia punya amalan. Dan perempuan yang punya amalan itu lebih berbahaya, lebih daripada laki-laki yang punya amalan. Itu tadi Kak yang pemerkosaan, bahkan ada ayahnya sendiri yang perkosa anaknya. Kalau sekarang ya, kalau sekarang kasusnya yang ini banyak sekali pemirsa, bukan cuma di ini ya, bukan cuma. Dan justru sebenarnya yang pelecehan seksual maupun pemerkosaan dan lain-lain itu sebenarnya cenderung paling sering di lingkungan keluarga. Iya. Di lingkungan keluarga. Apakah sepupunya atau apanya, ini kakaknya, bahkan anak balita 2 tahunan diperkosa oleh ayahnya sendiri. Banyaklah kasus. Dan itu yang membuat kita sakit hati dan miris sebenarnya teman-teman, bahwa fasilitas hukum yang maksudnya tidak melindungi korban. Iya, dan alhamdulillahnya hari ini sudah disahkan undang-undang TKPS itu, tindak pidana kekerasan seksual. Alhamdulillah sudah disahkan, tapi tetap harus kita kawal karena implementasinya harus kita lihat dulu, karena ini kan baru disahkan ya. Tapi itu merupakan salah belum sidang paripurna. Iya, masih terus-menerus diwacanakan. Iya, sementara walaupun sudah di pintu gerbangnya. Iya, di pintu harus tetap dikawal undang-undang PKS. Tapi ini suatu kesyukuran ya untuk kita bahwa pemerintah sudah melirik ini nih. Saya sih sebenarnya tertarik mendorong kalian. Maimun tuh presma perempuan pertama saya. Kalau mengenang apa yang dilakukan Kartini, itu dia tidak bergerak sendiri sebenarnya. Itu dia bergerak kolektif, melibatkan unsur-unsur yang Maimun tadi sebutkan. Dia melibatkan kekuasaan yang dimiliki bapaknya. Dia memaksimalkan itu, dia memaksimalkan apa yang ada, distribusi informasi kepada sahabatnya Stella itu dan lain sebagainya. Dia menggunakan jaringannya dengan sangat baik. Jadi saya kira victory love preparation, ya kan? Setiap hal yang mau kita menangkan atau kita perjuangkan itu mencapai sesuatu ya itu butuh persiapan, bukan nafsu saja. Maksudnya modal semangat itu tidak cukup, keren-kerenan tidak cukup. Kita harus sampai secara teknis maupun visinya ya mungkin bayangan imajinasi kita. Kartini sudah waktu itu merasa bahwa suatu hari perempuan harus hidup sedemikian ini, setara dengan laki-laki kan. Visinya itu sudah dia terbayangkan sejak sebelum dia cuman tanda tanyanya langkahnya seperti apa, what is the concrete thing ya, apa yang harus dia lakukan ya kan. Artinya tidak-tidaknya dia sadari itu bahwa tidak ada hal yang dicapai tanpa usaha. Doa saja tidak cukup biasanya, tanda kutip. Kalau kita berdoa kita mau melakukan sesuatu itu harus ikhtiar ya. Iya, ikhtiarnya tidak dapat. Dan ikhtiar juga itu menurut saya prosesnya ada waktu. Tidak ada sesuatu yang langsung jadi. Semua hal itu butuh proses-proses yang saling terkait gitu. Kembali tentang bahwa controlling herself, Kartini punya, dia mampu mengontrol dirinya ya kan.
supaya tidak mudah kecewa. Adik-adik kita sekarang khususnya perempuan itu di Indonesia sudah ada datanya loh. Korea dulu dan Jepang menjadi negara yang paling banyak bunuh diri. Iya. Indonesia pelan-pelan itu muncul. Apakah ini pengaruh lemahnya mentalitas anak-anak kita sekarang, ataukah mungkin pengaruh media-media yang mereka konsumsi? Nah itu ada dampaknya. Mungkin dia bilang kita punya berapa nyawa tuh, jadi dia jangan dengan seenaknya saja ketika diputuskan pacarnya ada ya. Ada yang Sampai gantung diri. iya betul, ada yang gantung diri, demi ada yang memutuskan pacarnya. mengiris apa Tangan namanya. jasilan. Nah itu perempuan ya. Tapi pengorbanannya laki-laki juga tidak bisa dianggap remeh. Ada yang Ada juga Kak laki-laki yang bunuh diri karena pacarnya, jadi ini kan perempuan Ada saya. yang ditinggal Iya. Ada yang jual genteng. Iya. gara-gara Untuk ditinggal nikah. pacaran. Cuman memang saya mungkin melihat ya Kak bahwa perempuan memang dikasih sama Tuhan porsi perasaan itu lebih banyak. Dan saya pernah diskusi dengan salah satu ini juga yang suka ikut kelas-kelas parenting bahwa memang cara berpikirnya cowok dan cewek itu beda Kak. Beda juga sistem ada lah di situ yang Allah ciptakan di bagian kepala mereka yang akhirnya kenapa dia memproduksi ya zat-zat yang menimbulkan perasaan-perasaan itu ya lebih cenderung seperti itu karena memang mereka lebih banyak memproduksi itu katanya ya. Saya diskusi pada saat itu dengan beliau dan sampai hari ini saya melihat perasaan itu sebenarnya tidak salah sih sebenarnya, justru kita karena kita punya porsi perasaan yang lebih besar ya, justru sebenarnya kita lebih peka dan punya empati yang lebih lebih dalam daripada yang lain seperti itu. Contoh saja misalnya kalau di bagian pemerintahan mungkin kalau misalnya dia duduk sebagai kepala desa ataupun bupati dan lain-lain, saya kira empatinya terhadap masyarakat lebih mengena seperti itu kalau kita punya, karena kita punya itu porsi perasaan itu tadi yang lebih besar. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa karena porsinya seolah-olah perasaan terus dia pakai, itu akhirnya menjadi kelemahan. Tapi saya kira cara tak sebenarnya, cara kita yang kemudian mengelola perasaan itu ketika berada di tengah-tengah masyarakat dan ketika menjadi satu pribadi adalah yang menentukan ya hasilnya ini, perasaan-perasaan ini nanti bermuaranya kemana. Dan saya kira hari ini perempuan harus makin open our eyes bahwa perasaan ini bukan sesuatu hal yang salah, tetapi tempat dan kemudian di mana perasaan itu diluapkan itu yang menjadi harus pertimbangan kita sama-sama, harus selalu dipertimbangkan. Betul. Irma, tahu nggak ada orang yang kalau dia salah minta maaf itu biasa kita bilang dia orang yang jujur. Ada orang yang ketika dia ragu tentang apa yang dia sampaikan dia minta maaf, akhirnya dia dijuluki orang yang bijaksana ya. Tapi ada orang yang tidak salah tapi dia minta maaf ya kan, itu dijuluki dia laki-laki. Tidak semua sih Kak, tapi tidak semua sih. Oh gitu ya? Tidak semua Oh laki-laki mungkin laki-laki bucin ya? Iya. Nonsen sebenarnya kalau nggak sih Irma, nonsen sebenarnya kalau kita marah ataupun kita kayak Pembelaan. menyalahkan mereka kan tanpa satu alasan sebenarnya. Cuman mereka kurang peka ya. Tapi biasa kan ya? Ya Allah. Karena laki-laki kurang peka kan. Itu ada laki-laki nggak salah tapi dia minta maaf. Gimana? Tapi itu harus diapresiasi dari laki-laki tersebut. Berarti dia sedikit Dia sudah memahami lebih tinggi perasaannya. perasaan perempuan. Lebih paham tentang perasaannya perempuan. Iya. Karena perempuan kan terasa. Apalagi itu perempuan apa? Ada itu ya. Perempuan selalu Dimengerti ya, mau dimengerti.
perempuan. Lagu lawas kalian. Oh, lagunya mungkin Adinah apa tadi? Apa tadi? Oke, skip ya. skip saya juga kayaknya lupa ini. Apa lagi Bu? Bagaimana untuk tetap semangat perempuan-perempuan yang di luar sana agar tetap semangat dengan banyak-banyaknya yang kadang down, insecure. Bagaimana pendapat Kakak? Insecure, Penyakit insecure. Apa namanya, saya sih Saran dan motivasi. kalau dengan perempuan itu sangat ya. Saya juga bukan laki-laki baik-baik. Saya Masya Allah. Iya, saya. Apa yang maksudnya? Artinya saya bilangnya maksudnya daripada saya jadi brengsek. Enggak, setiap orang punya perspektif pandangannya beda-beda. Bisa jadi misalnya saya menganggap itu baik, Maimun enggak. Sama Irma menganggap itu baik, saya enggak. Itu hal biasa dalam kehidupan menurut saya. Cuman bagaimana supaya kita enggak fokus pada masalah, tapi fokus pada apa yang bisa akhirnya ini dipertemukan, diselesaikan. Nah, perempuan-perempuan saya kira begini, saya juga punya masa lalu sama dengan setiap orang. Tapi ya jangan fokus ke masa lalu, fokus pada masa depan yang masih bisa kita tulisi banyak hal, banyak yang masih bisa melakukan sesuatu. Jadi biasanya orang-orang teman-teman yang mungkin insecure karena merasa apa yang pernah terjadi itu adalah bagian hidup yang harus terus-menerus ia ingat sebagai sesuatu yang buruk misalnya, atau sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kehidupannya. Stop, berhenti. Karena setiap orang tidak ada yang diciptakan sempurna, termasuk perempuan pasti. Walaupun perempuan adalah makhluk yang paling canggih saja. Itu bukan jaminan bahwa perempuan bisa sangat kuat menahan berbagai macam gempuran ujian ya kehidupan. Ya selalu let it flow. Saya ya enjoy this life gitu loh. Saya selalu mengajak teman-teman untuk selalu menikmati apa yang kita punya gitu sih ya, ke perempuan-perempuan khususnya. Masa bedak bisa laku mah, buku tidak bisa. Iya. Kebanyakan skincare. Itu aduh saya artinya Noted lah ya. Iya, itu Skincare. Nggak apa-apa, itu butuh keseimbangan ya, kan? Perempuan tetap harus cantik baik dari dalam maupun dari luar. Silahkan aja. Perempuan itu cantik tergantung orang yang bersyukur memilikinya. Asyik. Masya Allah ibu moderatornya. Nanti datang Prespa baru dia kasih keluar. Luar ini. Luar biasa. Bagaimana sama Ibu? Insecurity. Saya soalnya pelaku insecurity kan. Oh, gitu. Ya, I was. Sampai hari ini pun masih terkadang Iya. insecure dengan banyak hal. Mungkin dengan perempuan yang menurut saya inspirasikan ya, tapi kadang saya tidak bisa menjadi atau mengikuti jejak dia di beberapa hal. Dia kayak gimana ya, saya apa sih ini dan lain-lain. Ini kayaknya saya kurang di sini deh, atau ya saya takut deh karena saya belum ini dan seterusnya. Insecure juga kan, maksudnya kadang kalau lihat juga lebih cantik daripada kita, lebih cantik dalam artian aturan masyarakat ya, kayak apa, persepsi masyarakat kayak tinggi putih langsing yang kayak begitu kadang honestly saya enggak I have to express honestly I feel insecurity itself. Saya sangat merasakan itu, but itu tadi Kak, kalau misalnya perasaannya berkecamuk ya, caranya dikasih keluar harus ditahu tempat dan kondisinya, sama insecurity-nya harus ditaruh di mana dan harus di stop kapan. Saya juga punya insecure itu, tapi I have to fight for it. Maksudku saya harus melawan itu. Kenapa? Karena kalau stuck di insecure itu tadi, saya tidak akan berkembang. Saya tahu saya kurangnya di sini, saya
saya kadang juga manusiawi, Ya. saya kira manusiawi kalau membandingkan diri kita dengan orang lain itu manusiawi. Tapi cara kita ketika hal itu terjadi adalah yuk bisa yuk bangun Yuk, lagi, semangat, yuk. bangun lagi, melihat lagi apa sih yang bisa kita eksplor di diri kita sendiri daripada berfokus kepada seperti tadi yang Kak Ibra bilang, berfokus kepada kekurangan, masa lalu dan lain-lain. Dan itu yang akan membuat langkah kita berhenti. Saya kira we have to stop. Dan kita harus melangkah lagi, melihat apa yang baik dan apa yang harus kita kembangkan. Begitu saya melihat insecurity, Kak. Jadi kalau insecurity itu kayaknya kemustahilan kalau enggak kita rasa. Pasti saya pribadi saya merasakan itu, dan banyak sekali teman-teman perempuan juga yang merasakan itu. Jadi saya enggak bisa bilang salah kini kalau misalnya kita insecure. Maksud saya insecure salah kalau kita berkepanjangan dan kita berkepanjangan dan mempengaruhi prestasi kita atau mempengaruhi diri kita. Maksudnya mempengaruhi itu membuat kita stop untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau selama itu yang ada dari dalam dan kemudian kita mengobati itu dan mengolah insecurity itu menjadi hal yang baik dan terus bergerak, saya kira itu sih untuk perempuan-perempuan yang masih merasa insecure. Hey, me too, I feel that too. Jadi bukan, it's not only you, but stop ya. I mean, if you feel it, stop and step again. I mean, step forward ya. Melangkah lagi ya. Keep move on ya. Jadi, ayo pindah lagi. Kembangkan lagi potensi kita untuk perempuan-perempuan ini. Saya selalu bilang, Kak, di mana-mana tuh perempuan. Kita tuh sama di mata Tuhan, kita sama. Jadi kita juga punya kesempatan untuk mengeksplor apapun yang ada dalam diri kita. Jangan stop hanya karena jatuh cinta untuk hal yang sementara ya. Dalam tanda kutip, don't ever stop. Khususnya untuk perempuan, kita harus selalu punya bekal dunia dan akhirat nih. Tapi khususnya untuk di dunia adalah bekal potensi atau keahlian begitu, supaya nanti ini bisa kita pakai untuk hidup berdiri di atas kaki kita sendiri. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Perempuan-perempuan harus bisa berdiri. Apapun pilihan hidupnya, satu, kalian harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri supaya siapapun itu tidak bisa injak-injak kita. Karena kita punya power, kita punya diri tak sendiri. Jadi everyone wanna disturbing your life tidak akan berpengaruh karena kamu sudah bisa berdiri begitu tanpa dibantu oleh siapapun. Gitu ya perempuan-perempuan. Mungkin cukup sampai sini bincang-bincangnya. Maju terus Kartini, semangat, tetap semangat, dan selamat Hari Kartini untuk Kartini seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.